Oke, semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 2 Abian Semau, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan kembali belajar biologi. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang metode ilmiah. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu biologi, cabang ilmu biologi, dan manfaat biologi, serta beberapa permasalahan pada setiap objek biologi, maka kira-kira permasalahan itu apakah harus dibiarkan atau kita selesaikan, ya. Dengan metode ilmiah, maka kita mampu menyelesaikan masalah tersebut. Coba. Jika kita menemukan suatu masalah, ya, masalah itu banyak banget, ya. Kayak kemarin kita bahas ada permasalahan di mana terjadi gagal panen karena diserang hama. Nah, itu kan masalah. Ya, bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya harus diselesaikan secara ilmiah, ya, kajiannya untuk mendapatkan solusinya, misalnya entah anti hamanya yang seperti apa gitu ya, yang efektif terhadap tumbuhan tersebut. Nah, dalam setiap masalah pasti ada solusi. Begitu juga saat menyelesaikan masalah yang bersifat ilmiah, ini harus diselesaikan dengan tuntas. Metode ilmiah adalah metode, ya, ataupun cara yang dilakukan secara sistematis, secara berurutan untuk menyelesaikan suatu persoalan, ya. Oke, langkah-langkah metode ilmiah yang pertama adalah melakukan observasi. Jadi observasi ini adalah sebuah kegiatan lah, ya, dengan menggunakan panca indera kita, ya, seperti melihat, lalu meraba, mencium, ya. Oke, jadi melakukan observasi di sekitar kita, kira-kira apakah ada permasalahan-permasalahan yang mendesak, ya, untuk kita selesaikan. Lalu kemudian di sini ada tahap kedua, merumuskan masalah yang ini karena masalahnya terlalu banyak, ya, dalam satu objek itu, maka kita akan rumuskan supaya penelitian kita lebih lebih fokus gitu, ya. Jadi kita ambil fokus masalahnya apa sih, kita rumuskan dulu. Kemudian tahap ketiga ada mengumpulkan data. Jadi setelah kita mengumpulkan masalah, maka kita tahu nih problemnya apa yang harus diselesaikan, dan kita kumpulkan dulu data-data hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan ini tentunya, ya. Lalu keempat, merumuskan hipotesis, ya. Kita rumuskan hipotesisnya. Hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban sementara, ya, dari teori-teori yang sudah kita baca sebelumnya nih. Oh, kira-kira kita udah ada gambaran, ya, seperti apa nanti melakukan penelitiannya, lalu kemudian kemungkinan jawaban yang akan didapatkan. Lalu tahap kelima, lakukan penelitian. Kita lakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang kita buat, ya, kira-kira apakah benar atau tidak. Lalu tahap 6, mengolah dan menganalisis data. Dalam mengolah dan menganalisis data ini, kita mengolah hasil penelitian tersebut, kita tafsirkan, ya. Dan selanjutnya terakhir, ini menarik kesimpulan, ya. Dalam menarik kesimpulan ini jawabannya apa? Jadi kita udah tahu nih hipotesis ini diterima atau ditolak, ya. Oh ya, ini tahap yang terakhirnya adalah mempublikasikan hasil, ya. Benar-benar harus sampai publikasi tahapan metode ilmiah, karena dengan mempublikasikan ini maka kita membantu menciptakan permasalahan dan juga bisa memotivasi orang lain untuk menguji kembali penelitian kita agar objektif tentunya, ya. Oke, metode ilmiah dilakukan secara sistematis untuk memecahkan masalah. Kalaupun Ibu sudah menjelaskan secara garis besar tadi, maka Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi. Melakukan observasi.
observasi adalah kegiatan tadi apa? Menggunakan panca indera. Jadi kita amati lingkungan sekitar kita untuk menentukan objek penelitian yang paling tepat. Ya, kira-kira kita mau meneliti bunga kah? Atau kita mau meneliti buahnya kah? Atau dari satu tumbuhan itu banyak kan objek-objeknya apa, ya kan? Atau selnya, atau jaringannya, atau seluruh populasinya ya, populasi hewan kah, ya, gitu. Itu bisa, ya. Kita lihat objeknya apa, ya. Kemudian di sini ada nih, Ibu kasih contoh gambar. Ketika Ibu memiliki 2 pot, ya, ternyata yang satu tumbuhan ini bagus ya, normal ya, sehat. Tapi yang satu lagi tuh mengalami daunnya pucat, ya, dan lain sebagainya, mengalami etiolasi. Nah, maka Ibu akan bertanya-tanya nih, wah, apa yang terjadi ya? Kenapa bisa seperti itu? Terus bagaimana supaya bisa bibit yang Ibu tanam ini tidak terjadi seperti ini lagi nih nanti kemudian hari. Oke. Kita rumuskan masalahnya. Dalam perumusan masalah ini harus berupa pertanyaan dong, ya. Apa, mengapa, bagaimana, tentang objek yang akan kita teliti, ya. Contoh misal di sini ada judul penelitiannya pengaruh jenis air terhadap pertumbuhan kecambah. Maka rumusan masalah yang bisa kita tulis itu apa ya? Nah, kalau kata apa, maka pertanyaannya apakah jenis air ya, dapat mempengaruhi. Jadi dari kalimat ini bisa kita buat pertanyaan. Apakah jenis air bisa mempengaruhi pertumbuhan kecambah? Selanjutnya, ya, pertanyaan mengapa? Mengapa jenis air dapat mempengaruhi pertumbuhan? Dan pertanyaan bagaimana jenis air dapat mempengaruhi pertumbuhan kecambah? Seperti itu ya. Sudah dapat ya, ada 3 pertanyaan nih. Boleh nggak 1 pertanyaan atau boleh nggak 2 pertanyaan? Ya minimal 2 lah ya. Kalau hanya 1, kita juga harus kasih reasoning ya, kasih alasan. Kenapa mempengaruhi ya kan? Ya, kalau bisa kita totali lah dalam penelitian gitu ya. Terus dalam penelitian ada istilah variabel penelitian nih anak-anak. Variabel itu adalah sesuatu. Oke, sesuatu yang menjadi objek pengamatan ya. Bisa objeknya, bisa faktor yang mempengaruhinya. Bisa yang berperan dalam penelitian itu apa saja yang bisa mempengaruhi si objek. Ya, atau tentang objeknya juga bisa. Ini variabel. Pokoknya sesuatu yang ada deh dalam penelitiannya. Itu variabel. Lebih spesifiknya gini. Jadi variabel itu ada 3. Variabel yang pertama ada variabel bebas. Variabel ini variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan. Biasanya ini dibeda-bedakan oleh peneliti, dibuat ubah-ubah. Berbeda-beda antara satu sampel dengan sampel yang lain. Ya kan kita misalnya bikin 100 sampel nih. Atau bikin 3 lah dulu ya, jangan 100, bikin 3 sampel. Nah, 3-3-nya ini dibuat perlakuan yang berbeda-beda. Nah, itu variabel bebas. Variabel yang kedua ada variabel terikat. Variabel ini yang dipengaruhi ya. Kalau yang tadi mempengaruhi berarti ada yang dipengaruhi, ada ada akibatnya gitu ya, yang menjadi akibatnya. Kalau tadi kan penyebabnya ya, kalau ini akibatnya terlihat pada dirinya sendiri, pada objek penelitian ini, objek yang kita teliti ini. Yang ketiga ada variabel kontrol, variabel yang tidak bisa dimanipulasi ya, karena sudah seperti itu ya. Atau bisa juga kita manipulasi tapi kita kontrol, artinya kita samakan antara satu sampel dengan sampel yang lainnya ya. Jadi ada variabel yang memang
sengaja kita kontrol, kita samakan seperti itu supaya terlihat jelas bahwa variabel bebas inilah satu-satu faktor yang sedang kita teliti, gitu lah, ya. Oke, coba kalian amati gambar berikut. Pada gambar ini kita jelas ketahui ya bahwa tumbuhan itu bisa bertumbuh oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi tumbuhan ini ada air, tanah, cahaya, suhu, pupuk, banyak sekali dan lain-lain ya. Jadi faktor-faktor inilah yang merupakan variabel. Tapi kalau faktor mempengaruhi berarti ini lebih spesifiknya adalah variabel bebas. Tapi kembali lagi tergantung apakah kita meneliti semuanya menjadi suatu kebebasan. Kebanyakan ya kayaknya 5 variabel itu variabel bebas. Sebaiknya sih pilih salah satu aja untuk penelitian yang sederhana. Ya, jadi misalnya variabel bebasnya hanya cukup jenis air aja, nanti selebihnya itu adalah variabel kontrol. Seperti itu. Ya. Oke. Dalam penelitian ada istilah variabel penelitian ya, tadi yang sudah Ibu sebutkan ya. Contoh misal judul penelitiannya pengaruh jenis air terhadap pertumbuhan kecambah. Maka jenis air ini adalah variabel bebas. Kenapa? Karena berbagai jenis nih yang mau diteliti. Mau pakai air limbah, pakai air keran, ya, pakai air garam boleh, atau air urin, ya bisa terhadap pertumbuhannya si kecambah. Terus pertumbuhan kecambah ini, ya, yang kita amati pertumbuhannya ini berarti adalah akibatnya kan. Nah, kalau akibat berarti itu variabel terikat atau variabel dependent. Ya. Nah, jadi variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah variabel bebas itu adalah jenis airnya. Ya, dibeda-bedakan. Tadi ya, ada air cuci misalnya, cucian sayur dan lain sebagainya ya, atau air bersih. Variabel terikat ada pertumbuhan, ini boleh tinggi tanamannya atau jumlah daunnya. Pokoknya pertumbuhan itu adalah sesuatu yang diukur. Jadi apa yang mau kalian ukur ya, terserah mau tinggi tanamannya atau jumlah daunnya. Variabel kontrol ini sinar mataharinya harus ada ya. Kalau ada 2 sampel berarti dua sampel ini harus dapat sinar matahari. Suhunya juga harus sama. Berarti gimana caranya bu suhunya sama? Ya udah ditempatin aja di tempat yang sama, ya kan? Terus tanah atau media tanamnya sama ya. Misalnya media tanamnya mau tanah boleh, mau kapas silakan. Pokoknya 2 sampel ini harus sama. Supaya apa? Supaya variabel bebas ini, jenis air ini lah yang kita lihat ya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Iya, pasti kan ada teori-teori nih dari sini. Karena ini kan tersistematis metodenya itu, maka nggak bisa loh kita langsung skip. Nggak ada nomor 4, langsung nomor 5 nggak boleh. Ya, jadi kita rumuskan dulu ada atau tidaknya. Oke, sudah dapat hipotesis kerja, maka kita lakukan eksperimen untuk menguji hipotesis tersebut, lalu kita siapin rancangan penelitiannya. Waktunya kapan, lokasinya di mana, alat bahannya apa saja, dan cara kerjanya, hasilnya, dan juga pengolahan datanya. Itu di sini kesimpulannya apa? Hipotesis diterima atau ditolak? Kalau hipotesis diterima berarti ada pengaruh, tapi kalau hipotesis ditolak berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan trik. Setelah itu kita publish ya hasil penelitian kita informasikan ke orang lain ya
agar orang lain tahu bahwa kita sudah menemukan ya solusi dari permasalahan tersebut. Dan bisa juga dikembangkan penelitian itu bagi orang yang ingin tertarik dalam mengembangkan penelitian ini sebelumnya ya. Lalu publikasi ini bisa kita share ya berupa laporan ilmiah, jurnal, karya tulis ilmiah seperti itu. Anak-anak yang suka ikut lombanya, koran sekolah juga boleh ya. Koran yang lainnya boleh nggak? Boleh, silahkan ya. Oke. Nah, dari ke-8 langkah-langkah itu, maka kalian ini harus punya sikap ilmiah loh ya, sebagai peneliti. Yang pertama itu harus punya rasa ingin tahu ya, kenapa sih seperti itu? Nah, itu kan tadi di awal ya, ketika kita melihat lingkungan sekitar ya, kita kepo gitu loh, kok bisa begini ya? Kenapa seperti itu? Nah, itu harus kepo. Yang kedua, jujur ya, kita harus melakukan penelitian dengan jujur apa adanya. Data yang kita catat sesuai dengan apa yang kita amati, tidak boleh kita manipulasi. Tekun hari ke hari ya, catat dari hari ke hari, kerjakan, siram kalaupun emang ini terkait dengan pertumbuhan tanaman, pokoknya tekun ya. Lalu teliti ya, tadi saat mengukurnya, saat mendatanya harus teliti, jangan sampai salah ya, titik koma dan lain sebagainya. Objektif ya, objektif ini adalah harus berdasarkan pengamatan, tidak bisa harus sesuai dengan kehendak kita. Terus itu udah salah ya. Kita harus terbuka ya. Terbuka ini artinya penelitian itu emang harus dipublikasikan sebenarnya. Karena kita sudah melakukan penelitian ini dengan benar. Maka terbukalah. Toleran ini kita harus punya toleransi terhadap juga penelitian ini ya, supaya tidak merusak lingkungan. Optimis ya, yakinlah terhadap penelitian. Walaupun mungkin seringkali banyak peneliti yang hebat-hebat itu mengalami kegagalan, tapi tetap melakukan tekun ya, melakukan rancangan percobaan, dilakukan lagi mana yang terbaik ya. Pemberani ya pasti, dan peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, keterampilan kerja ilmiah. Nah, dalam melakukan kerja ilmiah ini sebenarnya kalian sedang dilatih keterampilannya, yaitu kemampuan melakukan pengamatan, bagaimana kita mengobservasi ya, bagaimana kita punya kemampuan juga untuk mengelompokkan objek-objek yang kita teliti, terus bisa menafsirkan dan memprediksi sesuatu ya, punya kemampuan dalam mengidentifikasi variabelnya, dan memiliki kemampuan dalam mengajukan pertanyaan, berpikir kritis ya, seperti itu. Inilah yang akan kalian dapatkan ketika kalian melakukan ilmiah. Nah, manfaat metode ilmiah adalah membantu memecahkan permasalahan dengan penalaran dan membuktikannya secara memuaskan ya. Artinya terpecahkan lah ya masalah itu dan bisa diuji coba kembali dari manfaat ini. Tapi bukan berarti itu plagiator ya. Kalau kita emang mau murni melakukan penelitian sendiri, ya kita harus menambahkan variabel atau mungkin membedakan dari penelitian sebelumnya. Tidak boleh copy paste seperti